Belum ngantuk. Biasanya ngaji sampai jam berapa, Bu? Jam 1. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam 10, selesai jam 1. Siap Ibu, siap? Siap Bapak-bapak, siap? Silahkan Bapak dan Ibu siap, saya akan pulang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang amat wedang jai. Diam baik. Wedang anget wedang jahi. Yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan kata berkahi. Wedang salam tinggal siji, sing jawab salam mudah-mudahan cepat berangkat haji. Wedang salam untuk nyayur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Minum susu balune bening, sing jawab salam lesu mudah-mudahan lakina ibu-ibu kawin maning. Saya ulangi ya, Bu. Ucapan salam bukannya hiasan kata seorang mubalik. Ucapan salam adalah lambang kehormatan Islam. Ketika salam diucapkan, jawab pun harus sebaik-baiknya jawab. Karena di dalam Islam banyak sekali aturan-aturan tentang salam, sampai di dalamnya jangankan kita bertemu sesama muslim, mau masuk kuburan saja kita salam. Salam tidak boleh diganti dengan bahasa-bahasa yang lain seperti contoh selamat pagi. Karena bisa jadi dengan ucapan selamat pagi, pagi selamat, sore ketabrak ojek. Bu, salam tidak boleh diganti dengan bahasa-bahasa yang lain seperti contoh selamat sore. Karena bisa jadi dengan ucapan selamat sore, sorenya selamat, malamnya mencret. Dan jawab salam pun harus baik. Jawab salam tergantung bagaimana yang mengucapkan salam. Karena ada biasa di kampung, ibu-ibu biasanya ngeridit. Kata ibu-ibu tukang kredit, "Assalamualaikum." Jawabnya, "Waalaikum." Bu, jadi jawab salam itu bagaimana yang mengucapkan salam. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nenek-nenek yang di sana hayya. Yambok ya, tua mau cotton gue. Ya maklum sudah nggak gigi-giginya ya. Jadi ketika salam diucapkan, jawab pun harus sebaik-baiknya jawab. Bagaimana jawab salam yang baik? Di dalam hukum tajwid, di dalam hukum nahwu sudah dijelaskan. Di situ ada ilmu nahwu, di situ ada al-ma'rifat. Kalau hukum tajwid di situ ada al-samsiyah. Bagaimana ucapan salam yang baik atau jawab salam yang baik? Jawab salam yang baik, huruf mim harus dihidupkan. Ya, jadi bagaimana jawabnya? Waalaikumsalam. Salam, mimnya harus dihidupkan. Baru jawaban salam yang mendapatkan pahala. Kalau waalaikum, alifnya harus dihidupkan. Waalaikum assalam. Paham tidak? Paham tidak? Bahkan salam ini kalau di dalam sholat termasuk rukun daripada rukun qauli.
termasuk rukun daripada sholat. Al-salam yang kedua sunnah, termasuk rukun kauli. Coba saya tanya nih Bapak dan Ibu sekalian, biasanya pengajian kan Bu ya? Biasa pengajian kan? Kalau yang termasuk rukun kauli ataupun kalau di kampung-kampung yang termasuk rukun bangsa lisan itu apa-apa kira-kira dalam sholat? Niat takbir. Bu, di dalam sholat itu pelaksanaan sholat nih rukun dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga. Pertama rukun kauli atau rukun yang termasuk bangsa lisan. Yang kedua rukun yang qalbi yang termasuk bangsa hati. Yang ketiga rukun bangsa arkan, rukun yang termasuk gerakan badan. Ayo, ini sholat Ibu ya. Nih Islami Redi intinya sholat nanti. Setelah ini baru salam, belum mulai. Maka saya bahas dulu tentang salam, biar jawab salamnya baik dan benar, dan ketika sholat pun baik dengan benar pengucapan salamnya. Yang termasuk rukun kauli pertama apa? Kalau niat itu di dalam hati berarti rukun bangsa hati atau yang terdapat dalam di hati. Niat itu adanya di hati. Adapun kita bacaan usolli itu rukun, bukan termasuk rukun, sunnah bacaan usolli. Karena dalam sholat apa niat sholat itu qasdu, ta'rud, ta'yin. Qasdu saya niat, ta'rud sholat dohor, sholat fardu. Kalau ta'yin dohor ataupun asar ataupun maghrib. Jadi qasdu, ta'rud, ta'yin. Saya sholat fardu dohor. Itu niat adanya di hati. Berarti apa yang termasuk ucapan atau barisan? Takbir. Takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Pertama, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbal qiblatat mustaqbal Ka'bah ada amma mumadillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar ini termasuk rukun, hanya satu. Takbir yang wajib di dalam rukun sholat satu, takbiratul ihram. Adapun ketika kita mau ruku, mau sujud, bangun dari sujud, itu namanya takbir intikal, sunnah hukumnya. Jadi dari takbirnya saja kalau kita sudah salah pengucapannya, maka sholatnya tidak sah. Awas ini dulu fikihnya dulu. Paham tidak? Wis, nanti kelamaan ini Bapak ya. Sehingga yang kedua yang termasuk rukun kauli adalah bacaan Fatihah di dalam setiap rakaat. Makanya bacaan Fatihah harus baik dan benar berdasarkan tajwid. Kalau dari salah satu dari bacaan Fatihah kita ada yang salah ataupun panjang pendeknya kurang pas atau tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga yang termasuk rukun kauli dalam bahasa lisan adalah bacaan tahiyat akhir atau tahiyat awal sunnah. Tahiyat akhir di tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat bacaan sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Yang terakhir atau yang kelima adalah salam yang pertama. Nah itu kalau pengucapannya salah tidak berdasarkan tajwid, maka sholatnya tidak sah. Ini baru salam. Saya ulangi kembali. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh alif harus jelas. Alifnya harus jelas, jangan tidak jelas. Ini kadang ada yang salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak sah sholatnya. Ya, lanjut apa lanjut? Terus apa lanjut? Terus apa lanjut? Baru aja mulai. Ya, saya ulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bis-shalah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang punya tangan diangkat. Ilahi rabbi anta maksudi
amin. Wa ridhaka matlubi wa anta ta'lamu ma sirri ma fi qalbi. Allahumma ya dayyan wa ya qawiyal ardi wa ya karima an tahfazuna min anzalna bil haqqi ya rahmanu ya rahim ya hannanu ya mannan ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Udah turun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah aytamil ayah wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiyuna Muhammad ketika ada Nabi Muhammad disebut, kita tidak baca sholawat termasuk orang yang kikir, orang yang bakhil. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan tadi salam sekarang sholawat. Ini belum acara ceramah saya ini ya. Saya bahas dulu biar tahu. Karena kalau ngaji dengan saya harus tuntas ya, biar ada oleh-olehnya. Jangan ini mah kalau habis pengajian, habis ada ceramah seperti ini, kalau ditanya di rumah, Bu pengajiannya apa? Ya biasalah, konon guys. Makanya pernah mengaji yus konon, gitu cerewet amat. Ya, biasa. Ini biar ada oleh-oleh. Tadi salam tuh ya, termasuk rukun. Sekarang sholawat. Do, sholawat ini sangat penting bagi kita semua. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang membaca sholawat terhadapku kata Nabi satu kali, maka orang tersebut yang baca sholat akan mendapatkan rahmat 10. Hebat apa tidak? Baca sholawat sekali mendapatkan rahmat pahala 10 kali. Subhanallah. Wa man sholla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan. Dan barang siapa yang baca sholawat terhadapku kata Nabi 10, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat 100 kali. Wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Dan barang siapa yang baca sholat terhadapku 100 kali, maka dia akan mendapatkan rahmat 1000 kali. Wa man sholla alayya alfan harramallahu jasadu alam niran. Dan barang siapa yang baca sholawat terhadap hari, maka dia tetapnya oleh api neraka. Sekali lagi, dan barang siapa yang membaca sholawat terhadapku kata Nabi 1000 kali, maka dia jasadnya haram tersentuh oleh api neraka. Untung apa tidak? Itu kehebatan atau fadilah dari bacaan sholawat Bapak Ibu sekalian. Makanya sangat penting. Kenapa kita harus bersolawat kepada kanjeng Nabi? Karena Nabi diciptakan oleh Allah, ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Makanya kalau kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, insya Allah keinginan apapun, kesusahan apapun, apapun yang akan kita tuju dan kita cita-citakan, doa apapun akan diijabah oleh Allah kalau kita selalu baca sholat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab berjanji mengatakan, al jannatu wa na'imuha syadul liman yusalli wa yusallim wa barik alaihi. Al jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatan surga, syadun dipersiapkan liman yusalli wa yusallim, untuk orang yang baca sholawat dan salam terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah. Bapak biar tahu sholawat seperti itu hebat apa tidak sholawat? Hebat apa tidak sholawat? Bahkan ketika kita berdoa tanpa kita baca sholawat, maka doa kita masih gantung antara langit dan bumi, naik tidak, turun tidak. Maka doa kita ngegantung kalau kita tidak baca sholawat. Bahkan sholat pun kalau kita baca sholawat di tahiyat akhir, sholatnya tidak sah. Hati-hati dong bosnya ya. Paham tidak? Hebat apa dia sholawat?
Mantap apa tidak sholawat? Harus bersolawat kita seperti anak-anak tadi, subhanallah. Makanya gemarkan anak-anak kita supaya cinta terhadap bacaan sholawat. Jangan dianggap remeh ini sholawat Bapak dan Ibu sekalian. Kita doa tanpa kita baca sholawat masih ngegantung antara langit dan bumi. Makanya coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berdoa, perhatikan ustadz, kiai, ulama ketika berdoa pasti diawali dengan bacaan sholawat. Paham tidak? Ngerti apa ente? Ngertos apa ente? Paham apa paham? Lanjut. Belum ngantuk? Masih sadar? Awas nih Bu, kalau ngaji saya dengan tuntas, saya orang Ciruas, sama dengan ibu-ibunya. Makanya alhamdulillah pada malam hari saya bisa bersempatan bersilaturahmi dengan orang-orang Ciruas yang ada di BCP 2. Ya. Sekali lagi, orang yang bacaan sholawat akan diperlihatkan langsung bacaan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin Allah, malaikat maut membaca atau membawa bacaan sholawat kita. Wahai ya Nabiullah, ini Fulan bin Fulan orang BCP 2 membaca sholawat terhadapmu. Kemudian Nabi berkata, sampaikan malaikat maut kepada orang yang baca sholawat, dia akan mendapatkan rahmat di hari kiamat, akan mendapatkan 10 rahmat, dan di hari kiamat dia akan mendapatkan pembelaan atau syafaat dariku. Paham apa tidak? Hebat apa tidak Bu? Orang yang bersolawat di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat Nabi. Kalau saya terangkan ini nggak habis, Israel nggak diterang-terangin nanti. Ini baru solawat Bapak dan sekalian. Ya, lanjut. Dari setiap bacaan solawat kita, Allah ciptakan dari satu huruf bacaan solawat kita, Allah ciptakan 360 malaikat. Seperti contoh nih, kita baca sholawat dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Sallallahu Alaihi Muhammad SAW. Ini dari satu huruf dari Allahumma, alifnya doang, dari lafaz alifnya Allahumma atau Sallallahu, dari shotnya saja, dari satu huruf bacaan sholawat kita Allah ciptakan 360 malaikat. Dari 360 malaikat, satu malaikat mempunyai 360 kepala. Dari setiap kepala mempunyai 360 mulut. Dari setiap mulut mempunyai 360 lidah. Dari setiap lidah mempunyai berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah dengan bermacam puji atau dikiran. 360 dikir diberikan kepada siapa? Pahalanya malaikat yang berdoa tersebut, yang berzikir tersebut, pahalanya diberikan kepada orang yang baca sholawat sampai hari kiamat tidak berhenti-berhenti. Hebat apa tidak? Shallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, itu tuh hebat apa dia sholawat. Biar kebuka, biar tidak dianggap remeh sholawat itu ya. Ini subhanallah Bu. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada kamu Muhammad, kalau tidak ada Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam seluruh jagat alam ini. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, kalau alam ini diciptakan hanya untukku, lalu saya untuk siapa? Kata Allah, wahai Muhammad, kamu ciptakan hanya untuk kekasihku. Muhammad pangkatnya atau mendapatkan titel Habibi kekasih Allah. Kata Nabi Muhammad bertanya lagi, ya Rabb, kalau saya ini untukmu ya Tuhanku, ya Allah, lalu Allah untuk siapa? Dijawab sama Allah, saya Muhammad Tuhanmu hanya untuk orang yang membaca sholawat terhadapmu Muhammad. Subhanallah. Berarti secara tidak langsung kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bahwa kita mendapatkan orang yang telah menciptakan kita. Maka subhanallah Bu, dalam keadaan bagaimanapun kita baca sholawat sah, dikiran apapun, kalau tidak menyambung hatinya dengan Allah, hatinya tidak khusyuk, maka dikiran tersebut tidak sah atau tidak ditolak. Terkecuali bacaan sholawat. Sholawat mau sambil ke pasar sah,
mau sambil apapun sah, mau duduk, mau berdiri, sambil lari, sambil tiduran dapat pahala. Itu sholat, tidak ada penolakan pikiran sholawat. Kita membaca sholawat sudah mengandung istighfar. Paham tidak? Paham tidak? Itu kehebatan daripada kita baca sholawat. Terus apa lanjut? Terus apa lanjut? Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasab mal qiyamah, awwalu ma yuhasabu yaumal asyrah, idza kubilat sairul a'mal wa idza rudat sairul a'mal. Wa qala ulama rahimahumullah ta'ala, al-isra'u sabiqun bil kitabi wasnati ijma'il muslimina faman angkarahu kafara. Wal isra'u wal mi'raju sabiqun bil ahadisil masyhurati faman angkarahu la yakfur bal yafsud. Wa qala fi sahibi kitab aqidat am wa enak enggak Bu? Enak apa tidak? Enak los, enak los. Maklum Bu ya, suara sisa Bu, sekarang sudah malam ke-29. Dari tanggal 1 sampai 30 sampai besok saya full ada ceramah malam, siang juga ada. Teman saya terus undang saya, bagus. Sebulan yang lalu atau sebulan yang lebih yang lalu undang saya, bagus. Waktu ada 11 hari lagi, 11 malam lagi, silahkan tinggal pilih. Minta hari Minggu Pak Ustaz. Kalau hari Minggu saya ada di Mancak. Bagaimana kalau malam Senin? Iya, oke Pak Ustaz, siap. Nah akhirnya alhamdulillah berkat beliau lah saya bisa berduduk bersilaturahmi dan berwajah dengan para bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi tersebut insyaallah kita semua dapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin amin. Menggayam terus bae. Ngenyah di barakut. Amin amin udah jamaah ya. Iya, dijabar sekotak rakyat. Saya ibu-ibu ya, kalau pengajian itu ibu biasa bawa tas, kalau pengajian kita sang gede-gede dikirain bawa kitab, bawa Al-Quran. Kata saya Bu, ibu ngaji, kalau ngaji bawa kitab apa, bawa tasnya gede-gede amat. Oh iya deh, punya malah mengaji tasnya sing gede. Terus tujuannya kanggo apa deh? Enak ya Ustad lah mulai kejaburan itu kan majing-majingan kedua aih konon tadi. Masya Allah. Lanjut orang BCP mau ngomongnya Indonesia apa bahasa Jawa apa Sunda? Sunda apa Jawa? Indonesia campur tuh ya, paham ya orang Ciles, campur tuh ya. Wis gado-gado deh lah, gado-gado kan enaknya campur. Oplosan ya, oplosan ini. Hadratul Mukarram yang saya hormati, wabil khusus kepada kesepuan kita yaitu Bapak Agus Budiman sebagai tokoh masyarakat perumahan BCP 2 yang saya sangat hormati dan saya muliakan, dan yang saya hormati sahib saya yaitu Bapak Agus Hidayatullah selaku panitia, dan yang saya hormati kepada Bapak Lurah yaitu Bapak Sabta Mulyana. Alhamdulillah lurahnya masih muda, energik, dan dalam setiap kegiatan keagamaan ataupun apa yang seperti ini, acara PHP selalu hadir.
Ini contoh lurah yang insya Allah nanti di hari kiamat, sebelum orang-orang BCP masyarakat BCP masuk surga, lurah masuk duluan. Dan sebaliknya hati-hati lurah. Kalau lurah, pejabat siapapun yang memimpin masyarakat, kalau ada acara seperti ini, acara kematian, acara PHB, lurah tidak ada, justru lurah yang akan lahir duluan masuk ke nerakanya. Naudzubillah. Pak, enak yang tadi aja. Syukur,